Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita sampai pada sebuah riwayat yang dinukil oleh Az-Zahabi atau dituliskan oleh Az-Zahabi rahimahullah taala. Wa qala Az-Zahabi fi riwayatihi li mihnati Waqi' bin al-Jarrah. Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, beliau berkata tentang atau beliau mengisahkan tentang ujian yang dialami oleh seorang ulama tabi'in Waqi' bin al-Jarrah. Waqi' bin al-Jarrah adalah seorang faqih, adalah seorang muhaddis, adalah seorang mufassir, seorang ulama besar di era tabi'in. Akan tetapi ya, Waqi' bin al-Jarrah rahimahullah itu mengalami sedikit, atau ini tidak bisa disebut sebagai sedikit ya, cukup berat mihnah atau ujian yang menimpa beliau rahimahullah taala. Maka apa yang dikatakan oleh Az-Zahabi rahimahullah terkait mihnah ini, terkait ujian ini, wahiya gharibatun, kata Az-Zahabi. Ini ujian ini adalah sebuah hal yang aneh. Wahiya gharibah, adalah sesuatu yang aneh. Tawarrata fiha walam yurid illa khairan. Jadi Az-Zahabi rahimahullah ta'ala itu mengisahkan atau mensifati mihnah ini, ujian ini, sebagai ujian yang aneh yang Waqi' tersebut terjebak di dalamnya. Sementara Waqi' bin al-Jarrah rahimahullah itu tidak menginginkan kecuali kebaikan. Tidak ada yang diinginkan oleh Waqi' bin al-Jarrah kecuali kebaikan. Walakin fatathu saktah. Akan tapi kata Az-Zahabi rahimahullah ya, beliau berkata akan tetapi fatathu saktah, yakni seharusnya Waqi' itu diam, tetapi tidak. Akhirnya terjadilah fitnah ini. Fitnah di sini maksudnya ujian, musibah atau huru-hara. Fitnah di sini bukan perkataan yang bohong seperti kata fitnah dalam bahasa Indonesia. Kata fitnah ini yang kita maksudkan adalah kata fitnah dalam bahasa Arab. Fitnah akhir zaman, huru-hara akhir zaman. Nah ini, maka fitnah yang terjadi pada Waqi' bin al-Jarrah rahimahullah itu, kata Az-Zahabi rahimahullah, itu adalah fatathu saktah. Penyebabnya adalah karena seharusnya Waqi' itu diam, tetapi pada saat tersebut Waqi' berbicara. Apa yang dimaksud? Nanti akan dijelaskan. Az-Zahabi melanjutkan, waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i itsman ay yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi seseorang itu dosa untuk dia menceritakan apa yang dia dengar, menceritakan semua yang dia dengar. Maka ini Nabi Muhammad SAW bersabda ya dalam sebuah hadis yang sahih, yakni maksudnya adalah hendaknya seseorang itu berhati-hati ketika menyampaikan sesuatu. Tidak boleh menyampaikan semua yang dia dengar tanpa memperhatikan audiens, tanpa memperhatikan pendengar. Ini berlaku bagi seorang pengajar. Demikian pula ini berlaku bagi semua orang termasuk penuntut ilmu. Tidak hanya hadis ini berlaku di majelis ilmu, berlaku bagi pengajarnya, tetapi juga bagi setiap orang ketika dia berbicara dengan tetangganya, dengan temannya, dan seterusnya. Jadi harus berhati-hati. Jangan menyampaikan semua yang didengar, disampaikan semua. Mengapa demikian? Para ulama menjelaskan, di antara semua yang dia dengar tersebut bisa jadi ada kedustaan, bisa jadi ada kebohongan, bisa jadi ada sesuatu yang salah. Betul tidak? Sehingga kalau dia menceritakan apa yang dia dengar semuanya, maka sesuatu yang didengar tersebut, sesuatu yang salah dari apa yang dia dengar tersebut, akhirnya tersampaikan kepada orang lain. Ini hadis adalah pegangan bagi kita di zaman ini, di zaman penuh hoax. Antum tahu apa itu hoax? Hoax. Ya, kalau nggak dibaca hoax kayak nggak paham. Ya.
Yani hoax. Itu apa berarti? Menceritakan semua yang didengar, men-share semua yang didapat, semua broadcast yang kita dapat di-share ulang, di-forward, terutama ke grup keluarga, atau ke grup alumni, atau ke grup RT RW dan seterusnya. Ini tidak boleh. Jadi penyebab pertamanya adalah karena tidak semua yang kita dengar itu benar. Itu penyebab pertama. Penyebab kedua yang disebutkan oleh para ulama, walaupun misalkan kita asumsikan semua yang didengar itu adalah al-haq, adalah kebenaran, adalah ilmu. Kita asumsikan semua yang kita dengar tersebut adalah ilmu yang bermanfaat, tetapi uqulun nas mukhtalifah, akan tapi akal manusia itu berbeda-beda. Ada yang bisa memahami perkataan kita dengan baik, ada yang tidak bisa memahaminya dengan baik. Mengapa tidak bisa memahaminya dengan baik? Bisa jadi bukan karena perkataan tersebut ada lafaz kata yang susah, jadi nggak paham maknanya, bukan. Akan tetapi salah paham dengan maknanya. Dan inilah yang terjadi pada Waqi' bin al-Jarrah rahimahullah ta'ala. Beliau tidak sengaja melakukan hal tersebut. Akan tapi karena beliau meriwayatkan suatu hadis yang kemudian hadis tersebut, nah sebenarnya hadisnya dhaif sebenarnya. Akan tetapi Waqi' bin al-Jarrah zahirnya adalah menganggap hadis tersebut adalah hadis yang sahih zahirnya. Sehingga beliau meriwayatkan hadis tersebut dalam majelis beliau. Tetapi karena lafaz hadis tersebut bisa menimbulkan kesalahpahaman bagi orang yang mendengarnya pertama kali, tanpa meng-cross check terlebih dahulu, tanpa bertanya lebih lanjut terlebih dahulu kepada gurunya tersebut, kepada orang yang mengajarkan hadis tersebut kepadanya, maka karena adanya munculnya peluang untuk kesalahpahaman tadi, akhirnya terjadilah yang terjadi pada Waqi' bin al-Jarrah rahimahullah ta'ala. Kita lanjut supaya kita mengetahui apa yang terjadi pada Waqi'. Jadi sebelumnya di sini kita lihat Az-Zahabi rahimahullah membuat suatu muqaddimah, yaitu menyampaikan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i itsman ay yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah bagi seseorang itu untuk berdosa ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Sekali lagi, ini harus ditempel di masing-masing ya, rumah kita, kamar kita. Kalau kita tipikalnya demikian, suka memforward, suka men-share, suka komen di mana-mana, pokoknya semuanya dibahas dan diceritakan dan seterusnya. Ini tidak boleh. Ini berlaku bagi dunia sosmed, demikian pula bagi dunia ibu-ibu dan tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak di kompleks. Betul? Baik, berlaku juga. Ya, ini baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Falyattaqi 'abdun rabbahu wa la yakhafanna ila dzambah. Kata Az-Zahabi rahimahullah, maka seorang hamba itu harus takut kepada Rabbnya, dan janganlah takut kecuali kepada dosa yang bisa jadi Allah yakni berikan azab karena dosa tersebut. Tsumma dzakarul mihnah. Kemudian Az-Zahabi menyebutkan mihnah yang terjadi pada Waqi'. Faqala. Nah, ini sekarang mulai masuk pada inti ceritanya. Qala Ali bin Khashram. Ali bin Khashram berkata, haddatsana Waqi' an Ismail bin Abi Khalid, telah menceritakan kepadaku Waqi' dari Ismail bin Abi Khalid, an Abdillah al-Bahi, dari Abdillah al-Bahi, anna Abu Bakar as-Siddiq jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi. Baik, ini hadis yang mau disampaikan oleh Waqi'. Ini hadis yang mau disampaikan oleh Waqi'. Jadi ceritanya begini ya. Jadi ceritanya Waqi' itu dari Irak. Ulama besar dari Irak. Pada suatu hari, pada suatu tahun, beliau mau berhaji. Hajinya kemana? Ke Mekah ya. Sehingga ketika beliau seorang ulama besar mau pergi berhaji ke Mekah, maka orang-orang Quraisy kemudian langsung senang sekali mendengarnya. Ini antum bayangkan, ini zaman tabi'in. Zamannya di Makkah itu ulama besar di Makkah, misalkan ada Sufyan bin Uyainah, ada Muslim bin Khalid Az-Zanji, ada Syafi'i, tapi bisa jadi masih yakni anak belum mengecek apakah Al-Imam Syafi'i masih
muda atau remaja atau sudah menginjak dewasa. Akan tetapi intinya Sufyan bin Uyainah, salah satu gurunya Asy-Syafi'i, ada di situ. Muslim bin Khalid Az-Zanji ada di situ, dan seterusnya. Taib. Jadi ini di zaman Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Sufyan bin Uyainah dan Muslim bin Khalid Az-Zanji dan Imam Malik di Madinah. Taib. Di zaman di mana penuh ulama, zaman tabi'in. Salah satu zaman keemasan dalam Islam. Maka ketika Waqi' bin Al-Jarrah rahimahullah, seorang ulama besar dari Irak, ingin berhaji menuju Makkah, orang-orang Makkah Masya Allah, ya, langsung apa? Langsung mempersiapkan semuanya. Wah, ini kita kedatangan ulama besar, dan jangan ragukan orang Arab dalam masalah memuliakan tamu. Taib. Wah, itu hamparan hidangan Masya Allah. Dan kajian-kajian majelis dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Waqi' bin Al-Jarrah rahimahullah. Dan benarlah, ketika Waqi' bin Al-Jarrah rahimahullah datang ke Makkah, orang-orang Quraisy dan seluruh kaum muslimin lain selain Quraisy di Makkah langsung mempersilahkan Waqi' bin Al-Jarrah untuk mengajar. Ya, mengajarkan hadis, mengajarkan fikih, mengajarkan tafsir dan seterusnya. Nah, di antara hadis yang diajarkan oleh Waqi' bin Al-Jarrah rahimahullah di dalam majelis-majelis beliau di Makkah tersebut adalah hadis ini. Ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Waqi' dari Ismail bin Abi Khalid, dan Ismail Abi Khalid meriwayatkan dari Abdullah Al-Bahi, dan Abdullah Al-Bahi meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Di sini sanad ini bermasalahnya. Permasalahan sanad ini ada antara Abdullah Al-Bahi dan Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah Al-Bahi tidak pernah melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini adalah hadis munqati', dan ini adalah hadis lemah. Hadis yang terputus sanadnya. Antara Abdullah Al-Bahi dengan Abu Bakar As-Siddiq terputus sanad. Baik. Ini bisa disebut hadis mursal atau tidak bagi santri yang telah mengikuti kajian ilmu hadis bersamaan? Bisa disebut hadis mursal? Syekh Haikal berkata tidak bisa disebut sebagai hadis mursal. Baik, Anda sekarang tanya, Syekh Khalid bagaimana Syekh Khalid? Apa pendapat antum? Sebelahnya Syekh Fauzan sepakat dengan Syekh Haikal? Baik. Nah, tidak bisa disebut hadis mursal, akan tapi ini adalah hadis munqati'. Kenapa? Karena sahabatnya ada, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatiha. Di hadis tersebut diceritakan Abu Bakar As-Siddiq menghampiri Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi Muhammad SAW baru wafat. Ketika Nabi SAW wafat, Abu Bakar sedang di luar Madinah. Ketika Abu Bakar mendengar kabar bahwa Nabi Muhammad SAW wafat, beliau langsung bergegas menuju Madinah, kemudian ya menghampiri jasad Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada hadis ini, akan tapi hadis ini lemah. Baik, yang sahih adalah di hadis-hadis yang lain. Tapi kita bacakan hadis yang diriwayatkan oleh Waqi' yang lemah ini. Ketika Abu Bakar As-Siddiq yakni menghampiri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'akabba alaihi, menghampiri jasad beliau, faqabbalahu, mencium jasad beliau, wa qala bi abi wa ummi ma atyaba hayataka wa maitataka. Ya. Abu Bakar berkata, sungguh bagus sekali kondisimu ketika hidup dan kondisimu ketika meninggal dunia. Summa qala Al-Bahi, kemudian Al-Bahi berkata, yang tadi ya perawi yang tidak melihat langsung Abu Bakar As-Siddiq, tidak pernah ketemu Abu Bakar As-Siddiq, tapi meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Al-Bahi berkata, wa kana turika yawman wa lailatan hatta rababatnuhu wan thanat khinsirahu. Ini kalimat yang muskilah, yang kemudian ketika didengar oleh orang-orang Quraisy, apa kalimat ini maknanya? Ketika jasad Nabi Muhammad SAW ditinggalkan 1 hari 1 malam, sampai perut beliau membengkak, membesar, dan sampai jari kelingking beliau melengkung. Di riwayat yang lain, tapi sama-sama lemah, wa antanat khinsirahu, jari kelingking beliau membusuk. Beliau siapa yang dimaksudkan di sini? Nabi Muhammad SAW. Ketika Quraisy mendengar hadis ini, apa reaksi orang-orang Quraisy? Marah sekali. Bagaimana caranya Nabi Muhammad SAW jasadnya disebutkan busuk seperti itu, perutnya membesar? Tidak mungkin.
Maka kemudian apa yang terjadi? Ya. Qala Ibnu Khusram, "Falamma haddatsa Waqi' bihadza bi Makkah." Ibnu Khusram berkata, ketika Waqi' meriwayatkan hadis ini, mengajarkan hadis ini di Makkah, istama'at Quraisy kemudian berkumpul, wa aradu salba Waqi', kemudian mereka ingin mensalib Waqi', ingin membunuh Waqi' bin al-Jarrah. Ya, ingin membunuh Waqi' bin al-Jarrah rahimahullahu taala. Wa nasabu khashabatan li salbihi, dan ketika Quraisy sudah berazam untuk melakukan sesuatu, mereka tidak cuma menang gertak, mereka beneran melakukannya. Mereka kemudian menancapkan tiang untuk kemudian tempat Waqi' ini diikat, dan Waqi' kemudian sudah diikat. Faja'a Sufyan bin Uyainah, kemudian ulama besar Quraisy ya, ulama besar dari kalangan mereka, orang-orang Quraisy. Ya, ini orang-orang Quraisy memang dikenal sebagai orang-orang yang pemberani, orang-orang yang pemimpin. Makanya disebutkan orang Quraisy itu akan memimpin, selalu memimpin antara memimpin kepada kebenaran atau memimpin kepada kesesatan. Intinya sama-sama jiwanya pemimpin, entah ke baik atau ke buruk. Maka kemudian datang Sufyan bin Uyainah, faqala lahum, kemudian Sufyan berkata, Allah, Allah, hadza faqihu ahli al-Iraq ibnu faqihihi. Allah, Allah, ini adalah faqih dari Irak, dan ini adalah anak faqih dari Irak. yakni bapaknya dan kakeknya semuanya keturunan ulama. Wa hadza haditsun ma'ruf, kata Sufyan bin Uyainah, hadis itu adalah hadis yang ma'ruf. Kemudian Sufyan berkata di kejadian di momen setelahnya, Sufyan sebenarnya mengaku di majelis lain gitu ya. Wa qala Sufyan, walam akun sami'tuhu illa anni aradtu takhlisa Waqi'. Sebenarnya aku tidak pernah mendengar hadis tersebut, akan tapi aku ingin membebaskan Waqi'. Hah? Baik. Jadi ini yang terjadi. Hadis tersebut disampaikan oleh Waqi' di Makkah, didengar oleh orang-orang Quraisy, dan orang-orang Quraisy, yang kita maksud orang-orang Quraisy adalah kaum muslimin Quraisy. Ini sudah di zaman tabi'in. Ketika kita sebut orang Quraisy, jangan kemudian kita identik dengan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu ya ketika di zaman jahiliyah. Ketika sudah Fathu Makkah, orang-orang Quraisy di Makkah banyak berbondong-bondong ya masuk Islam. Baik. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini berbondong-bondong masuk Islam. Maka di sini kita lihat, qala Ali bin Khusram. Ali bin Khusram berkata, sami'tul hadits min Waqi'. Aku mendengar hadis tersebut dari Waqi'. Karena tadi Az-Zahabi berkata ya, qala Ali bin Khusram haddatsana Waqi'. Jadi Waqi' di kesempatan yang lain itu menceritakan, yakni setelah Waqi' ditolong oleh Sufyan bin Uyainah, akhirnya Waqi' kemudian kalau tidak salah yakni tetap ditahan oleh Al-Utsmani. Kalau tidak salah, Al-Utsmani ini adalah seorang wali kota Makkah, yakni penguasa Makkah, tapi cuma Makkah saja yang dikuasai, ini wali kota, semacam wali kota begitu ya. Kemudian akhirnya dibebaskan dan dipersilakan untuk diam-diam pergi dari Makkah. Ketika dibebaskan, orang-orang Quraisy di Makkah itu masih dendam kepada Waqi'. Ya, kenapa? Karena mereka berpikir ini adalah penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak boleh dibiarkan, tidak boleh menyebar, tidak boleh tersebar. Walaupun misalkan kabar ini benar, tidak boleh tersebar. Kalau dhaif, ya sudah, memang tidak boleh diriwayatkan. Kalau sahih, tidak boleh tersebar. Itu pikirannya orang-orang Quraisy. Jadi mau apapun kemungkinannya, ini orang harus di stop, kata orang Quraisy. Ajib. Mereka berani sampai seberani itu kepada seorang ulama besar. Tetapi ketika yang dibahas adalah Nabi Muhammad SAW, kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW lebih besar daripada kecintaan mereka kepada seorang ulama, yakni Waqi' bin al-Jarrah. Jadi yang awalnya menyambut dengan baik, akhirnya kemudian dikejar-kejar untuk dibunuh. Nauzubillah min dzalik. Tapi tentunya ada porsi kesalahan yang dilakukan oleh orang Quraisy, yakni kesalahan mereka adalah tidak mengklarifikasi, tidak bertanya lebih lanjut kepada Waqi' bin al-Jarrah, tidak berdiskusi, langsung kemudian ambil tindakan dan seterusnya. Tapi singkat cerita, itulah yang terjadi. Akhirnya Waqi' bin al-Jarrah keluar dari Makkah itu diam-diam, tidak diketahui oleh orang, dan rencana beliau adalah langsung pulang ke Irak.
langsung pulang ke Irak. Zahirnya adalah setelah rangkaian ibadah haji selesai, langsung pulang ke Irak. Tetapi ketika mendekati Madinah, orang-orang di Madinah itu mendapat kabar bahwa Waqi' keluar diam-diam dari Makkah. Orang-orang di Madinah juga terprovokasi oleh orang-orang Quraisy dari Makkah. Yakni antum jangan ragukan kemampuan persuasif dari orang-orang Quraisy. Tapi ketika orang-orang Quraisy berkata, ini muskilah, maka orang-orang di sekitarnya akan langsung mendapatkan notifikasi. Ini muskilah. Akhirnya orang-orang di Madinah berniat untuk mencegat Waqi' bin Jarrah. Sehingga sebagian ulama di Madinah mengirimkan surat secara diam-diam kepada Waqi' untuk merubah jalur safarnya. Akhirnya beliau kemudian mengubah jalur safarnya. Akhirnya beliau selamat sampai di Irak. Nah tentunya di Irak, Waqi' di rumah sendiri, di kota sendiri, di kampung sendiri, maka tentunya orang-orang sudah memahami apa yang dimaksudkan oleh Waqi' dengan hadis tersebut. Ya. Kita baca kembali. Ibnu Khusram berkata, "Sami'tul haditha min Waqi'." Aku mendengar hadis tersebut langsung dari Waqi'. Ba'dama aradu salbahu. Setelah orang-orang Quraisy menginginkan untuk mensalib beliau. Fata'ajjabtu min jasaratihi, dan aku kagum, aku takjub dengan keberanian Waqi' bin Jarrah. Yakni apa? Ini Waqi' bin Jarrah walaupun sudah mengalami peristiwa tersebut di Makkah, sudah mau dibunuh oleh orang-orang Quraisy, beliau tetap merasa benar. Kenapa? Apa pemikiran Waqi' bin Jarrah? Wa ukhbirtu anna Waqi'an ihtajja. Ibnu Khusram berkata, ada orang yang mengabarkan kepadaku bahwa Waqi' itu berhujjah dengan hadis tersebut. Bahkan yakni meyakini sahihnya hadis tersebut dan menjadikannya sebagai hujjah. Waqi' menilai hadis tersebut sahih. Itu bermasalahannya. Apa hujjah yang dimaksud? Apa pemahaman Waqi' terhadap hadis tersebut? Waqi' berkata, faqala innata iddatan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minhum Umar qalu lam yamut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqi' berkata, sesungguhnya beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal dunia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, ada sebagian sahabat yang masih mengingkari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Fa aradallahu ayyuriyahum ayatal maut. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala hendak atau ingin menunjukkan kepada mereka tanda kematian di jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mengapa kemudian ditampakkan sebagian tanda kematian. Apa tanda kematian pada jasad? Ini jasadnya membusuk, ya, atau seperti disebutkan di sini perutnya membesar dan seterusnya. Maka di sini kita lihat ini adalah hujjah atau pemikirannya Waqi' bin Jarrah, bahwa hadis tersebut bukan sama sekali merupakan penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi orang-orang Quraisy yang pertama kali mendengarnya, bahkan Sufyan bin Uyainah, seorang ulama hadis juga yang ulama kibar, tidak pernah mendengar hadis tersebut kecuali dari Waqi' pada saat itu. Mereka ketika pertama kali mendengarnya langsung berpikir bahwa ini adalah sebuah hadis yang merupakan penghinaan, penistaan kepada Nabi Muhammad SAW. Rawaha Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Razin al-Bashani qala hadatsana Ali bin Khusram rawal hadits an Waqi' Qutaibah bin Sa'id. Tayyib. Fa hadhihi zallatu alim, kata Az-Zahabi. Az-Zahabi kemudian menyimpulkan tentang riwayat ini, tentang kisah ini. Az-Zahabi berkata, ini adalah ketergelinciran dari seorang yang berilmu. Dari perkataan Az-Zahabi ini kita mengambil kesimpulan, yang salah tetap Waqi'. Ini ketergelinciran. Mengapa demikian? Walaupun hadis tersebut sahih, akan tetapi hendaknya, ya, ketika ingin meriwayatkannya, ingin mengajarkannya, harus diberikan muqaddimah terlebih dahulu, atau harus dijelaskan setelahnya, langsung dijelaskan apa maksud dari hadis tersebut. Taib. Nah, zahirnya adalah Waqi' tidak menjelaskannya. Waqi' cuma langsung, ya, menyebutkan hadis tersebut tanpa penjelasan. Ini zahirnya adalah di sebuah majelis sama' hadis, yang di sebuah majelis yang meriwayatkan hadis dalam jumlah banyak. Hadatsana dan seterusnya, tanpa dijelaskan.
Nah, salah satu hadis yang dijelaskan adalah hadis tersebut, sehingga itu kemudian memancing orang-orang untuk salah paham, dan wajar kalau mereka salah paham, kata Az-Zahabi nanti. Maka di sini ini adalah ketergelinciran dari Waqi', mengapa beliau tidak menjelaskan hadis yang bisa menimbulkan potensi kesalahpahaman. Bisa jadi hadis tersebut tidak menimbulkan potensi kesalahpahaman di Irak, akan tetapi itu menimbulkan potensi kesalahpahaman di Makkah. Ya, ini apa berarti penjelasannya? Berarti faidah yang bisa kita ambil adalah seorang pengajar, seorang dai, seorang ustadz, seorang syekh, seorang ulama ketika mengajarkan ilmu harus perhatian dengan kemungkinan adanya potensi disalahpahami, potensi kesalahpahaman. Misalkan dalam masalah fikih, misalkan ketika seseorang ya menyebutkan suatu fatwa dalam masalah fikih yang itu tidak dikenal atau tidak familiar, tidak dikenal atau tidak tersebar di kalangan masyarakat di daerah tersebut, walaupun misalkan fatwa tersebut terkenal atau masyhur di negeri lain, di daerah lain, di kota lain, akan tapi ketika pendapat fikih tersebut disampaikan di suatu daerah yang itu tidak dikenal, tidak masyhur pendapatnya, itu pertama kali orang-orang mendengar pendapat itu, maka jangan salahkan orang-orang kalau kemudian orang-orang kemudian yakni mempertanyakan, kemudian ada terjadi gonjang-ganjing di belakang, kemudian ada perkataan wah ini sesat dan seterusnya. Jangan salahkan mereka. Ya, maka ini adalah sebuah bagian dari kewajiban dari seorang pengajar, seorang dai, seorang ustadz, seorang syekh. Ketika mengajarkan ilmu harus ya jangan tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa dalam mengajarkan ilmu. Itu mengapa mengajarkan ilmu harus bertahap. Jangan kemudian kita membahas masalah yang itu, misalkan Al-Quran ada 7 qiraat misalkan, kepada orang-orang yang belum mempelajari banyak tentang ilmu Quran. Itu bisa jadi membuat orang-orang jadi syak, jadi ragu-ragu. Mas Al-Quran jadi ada 7 qiraat dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini adalah pelajaran penting, ya. Misal tadi ketika menyebutkan pendapat fikih yang itu tidak dikenal atau pendapat ya dalam bidang ilmu yang lain, maka sebisa mungkin seorang pengajar itu harus menyebutkan bahwa dia paham bahwa ini adalah pendapat yang tidak atau jarang diketahui atau tidak diketahui oleh orang-orang di sini. Harus dia minimal mengatakan ini masalah ini ada khilaf, pendapat yang mungkin antum familiar ini, tapi ada pendapat lain ini. Kalau sudah begini insya Allah lebih aman. Baik. Maka misalkan di Indonesia pendapat atau mazhab yang banyak tersebar di Indonesia Syafi'i kemudian Hambali. Ya, tapi tidak semua pendapat Hambali dikenal di Indonesia. Dan bahkan tidak semua pendapat di mazhab Syafi'i dikenal di Indonesia. Baik, tidak semua pendapat mazhab Syafi'i, pendapat yang muktamad, pendapat yang ofisial dari mazhab Syafi'i dikenal di Indonesia. Tidak semua. Sehingga ketika kita mengajarkan hal tersebut, kita jelaskan. Ini mungkin pendapat yang antum familiar ini, pendapat yang diamalkan ini, yang banyak diamalkan masyarakat yang ini, yakni itu dikenal dalam istilah para ulama ma'alaihil amal. Sesuatu pendapat yang amalannya itu banyak berlandaskan pada pendapat tersebut. Banyak orang-orang memilih pendapat tersebut untuk diamalkan. Ya, ini adalah pendapat yang ma'alaihil amal. Ini pendapat yang banyak diamalkan menurut antum, tapi ada pendapat lain. Kebetulan anda lebih cenderung pada pendapat lain ini. Nah, kalau sudah seperti ini, insya Allah lebih enak. Tetapi kalau kemudian dalam masalah tersebut langsung mengatakan dalam masalah ini pendapatnya adalah ini, orang-orang kan berkata, ini dari mana ini orang begitu ya? Karena mereka tidak tahu. Karena banyak ilmu yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Nah, itu harus diakui. Kebanyakan ilmu hanya diketahui oleh penuntut ilmu dan para ulama yang bongkar-bongkar kitab. Tidak semua pendapat yang ada di kitab kemudian itu familiar di kalangan masyarakat. Fahadhihi zallatu alim, kata Az-Zahabi. Ini adalah ketergelinciran seorang yang berilmu. Fama liwaqi'in wali riwayati hadzal khabar al-munkar al-munqati al-isnad. Ada apa antara Waqi' dengan ya riwayat, dengan meriwayatkan khabar atau hadis yang mungkar ini, yang sanadnya terputus ini? Ada apa antara beliau dengan ini? Yakni harusnya Waqi' menyadari bahwa ini adalah hadis yang
dhaif, hadis yang munqati, yang sanadnya terputus. Kadat nafsuhu an tadhhaba ghalaton, kata Az-Zahabi. Hampir-hampir nyawanya Waqi' itu hilang sia-sia. yakni hilang sia-sia. Tadhhaba ghalaton, yakni nyawanya hilang dan itu kesalahan. Yakni sia-sia. Wal qa'imuna alaihi ma'dzurun. Orang-orang Quraisy di Makkah yang hendak membunuh Waqi' itu mendapatkan uzur. Bal ma'jurun, bahkan berpahala, kata Az-Zahabi. Bahkan berpahala. Kenapa? Fa innahum takhayyalu min isya'ati hadzal khabaril mardud. Karena mereka itu berpikir bahwa kalau ini dibiarkan maka khabar yang berbahaya ini akan tersebar di kalangan manusia. Padahal khabar ini, hadis ini itu merendahkan dan menghina Nabi Muhammad SAW. Itu pemikiran orang-orang Quraisy. Az-Zahabi rahimahullah, beliau berkata, orang-orang Quraisy berpahala. Akan tapi anak katakan, nah, dari sisi yakni ghirah mereka untuk membela Nabi, membela kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'am. Akan tapi dari sisi gegabahnya mereka untuk langsung hendak membunuh Waqi' tanpa yakni mengklarifikasi terlebih dahulu, ini juga tentunya adalah sebuah hal yang yakni harus dihindari. Maka Az-Zahabi berkata, ghaddan ma liman sibin nubuwah. Yang dilakukan oleh orang Quraisy pada saat itu adalah untuk membela posisi Nabi Muhammad SAW, kedudukan Nabi Muhammad SAW, kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Wa huwa fi badi'il ra'yi yuhimu dzalik. Az-Zahabi sendiri mengakui bahwa hadis tersebut ketika baru didengar pertama kali, fi badi'ir ra'yi, ketika baru masuk di otak kita, ketika baru didengar oleh kuping kita, yuhimu dzalik. Yakni akan, yakni memang wajar untuk bisa mengesankan adanya penghinaan dan penistaan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tapi tadi telah dijelaskan bahwa Waqi' ibn Jarrah tidak berniat untuk sama sekali menistakan Nabi Muhammad SAW. Taib. Jadi Waqi' juga ma'dzur, orang-orang Quraisy di Makkah juga insyaallah ma'dzur. Nah, Waqi' setelah kejadian itu tidak berani lagi naik haji ke Makkah. Sampai beberapa tahun. Wajar kalau tidak berani lagi, ya, wajar. Sampai pada akhirnya beliau mungkin tidak betah, akhirnya beliau bertekad untuk ya sudah, tahun ini anak mau haji. Akhirnya beliau naik haji secara diam-diam dan yakni menyamar bisa jadi, sehingga beliau akhirnya berhasil naik haji. Kemudian akhirnya balik lagi ke Irak. Dalam perjalanan ke Irak di tengah jalan meninggal dunia Waqi' ibn Jarrah rahimahullahu ta'ala. Dan ketergelinciran Waqi' ini sama sekali tidak mengurangi derajat Waqi' ibn Jarrah sebagai ulama besar. Baik, kritikan Az-Zahabi kepada Waqi' dalam nukilan ini sama sekali bukan berarti Az-Zahabi menjelek-jelekkan Waqi'. Ya, akan tetapi ini adalah sebuah kebiasaan yang masyhur, yang ma'ruf di kalangan para ulama, saling mengkritik satu sama lain. Saling mengkritik satu sama lain. Itu bukan berarti kemudian ini membenci atau memusuhi, tidak. Ini adalah kritikan ilmiah dan justru ini adalah keilmiahan Islam. Kita katakan ini adalah ketergelinciran oleh Waqi', tetapi ini sama sekali tidak menurunkan derajat Waqi' ibn Jarrah di mata kita semua. Baik. Justru ketergelinciran Waqi' ini justru menjadi pelajaran bagi umat Islam setelahnya untuk semakin berhati-hati agar tidak menimbulkan, menimbulkan kegaduhan, harus mengetahui strategi dalam menyampaikan. Tetapi perkataan ini jangan kemudian ya dipahami bahwa kita tidak boleh sama sekali berbicara al-haq. Ini sebagian orang itu terlalu takut untuk membicarakan al-haq. Kalau memang itu adalah al-haq dan menyampaikannya sudah hati-hati, kemudian orang tetap marah, ya sudah, itu bukan tanggung jawab kita. Al-haq harus disampaikan, ilmu yang hak harus disampaikan. Ini tauhid, ini syirik. Kalau ada orang kemudian marah karena kita menjelaskan ini syirik, khalas ya nih. Apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, tetapi wajib bagi pengajar untuk menjelaskan pelan-pelan, menjelaskan dengan baik. Tujuan kita adalah sama-sama mengajak masuk surga, bukan kemudian ya yakni orang-orang kita cap, antum sesat, antum kafir dan seterusnya, kita sendiri yang masuk surga. Tidak demikian.
Kalau mau demikian maka gak usah ngajar. Yang namanya sebagaimana yang sering ana bilang, kalau mau mengkapling surga sendirian, maka kita nggak perlu ngajar. Biar kita sendiri yang tahu, yang lain nggak, udah biarin nggak tahu. Nanti surga yang luas itu kita sendirian isinya. Tidak demikian, betul? Tidak demikian. Kita ingin mengajak kaum muslimin sama-sama masuk surga. Biiznillahi ta'ala. Bukan berarti kemudian kita sudah yakin kita masuk surga. Bukan. Maksudnya kita sama-sama berjuang. Bagaimana caranya kita sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut sedikit ke suatu riwayat wa an Zakaria Az-Saji. Sami'tu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam yaqul qala li Syafi'i. Asy-Syafi'i berkata kepadaku, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, in sa'alaka rajulun an syai'in minal kalam fala tujibhu." Kalau ada seseorang yang bertanya kepadamu tentang kalam, ilmu kalam, maka jangan jawab. Fa innahu in sa'alaka an diyatin faqultu dirhaman aw danikon qala lak akhta'ta wa in sa'alaka an syai'in minal kalam fasalalta faqala lak kafarta. Ya, Asy-Syafi'i berkata, ketika ada seorang bertanya kepadamu tentang ilmu kalam, jangan jawab. Mengapa? Karena ketika dia bertanya kepadamu tentang masalah diyat, masalah fikih, kemudian engkau berkata dirham atau danik, koin, ya, yakni semacam dirham, maka orang tersebut akan berkata engkau salah. Akan tapi kalau dia bertanya kepadamu tentang ilmu kalam, kemudian engkau salah jawab, tergelincir, maka dia akan berkata engkau kafir. Apa maksud dari Al-Imam Syafi'i? Maksudnya adalah, ini dijelaskan oleh perkataan Al-Imam Syafi'i di tempat lain. Beliau berkata, jangan bertanya kepadaku sesuatu yang kalau aku salah jawab, maka engkau akan berkata antum kafir. Tapi tanyakanlah kepadaku sesuatu yang kalau aku salah jawab, engkau akan berkata engkau salah jawab. Apa yang dimaksud di sini? Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dalam nukilan ini beliau hendak mencela ilmu kalam. Dari mana? Maksudnya adalah kita lihat, yakni ketika kita ditanyakan sesuatu tentang ilmu kalam, kemudian kita salah jawab, maka kemudian orang tersebut yang berjibaku dengan ilmu kalam akan berkata engkau kafir. Al-Imam Syafi'i tidak peduli dikatakan kafir karena itu. Tidak peduli dikatakan kafir karena salah jawab dalam masalah ilmu kalam. Kenapa? Karena memang itu bukan akidah yang sahihah. Ini maksud dari Al-Imam Syafi'i di nukilan ini. Beliau tidak peduli dengan ilmu kalam. Walaupun jawaban kita salah, kemudian akhirnya mereka berkata kita kafir, Anda tidak peduli. Ya, ini adalah akidah yang menyimpang, khalas. Ini kafir versi mereka, Anda tidak peduli. Itu maksud dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi maksudnya adalah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu tidak peduli dengan ilmu kalam, tidak pernah belajar dan tidak juga pernah mengajarkannya sama sekali. Al-Imam Syafi'i rahimahullah termasuk ulama yang sangat membenci ilmu kalam. Yakni ilmu yang, apa yang dimaksud ilmu kalam di sini? Yaitu membahas masalah akidah dengan akal. Membahas tentang tauhidullah dengan akal. Membahas tentang nama dan sifat Allah dengan akal. Padahal kan harusnya dengan dalil. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang kemudian harus dihindari kata Al-Imam Syafi'i. Anda tidak peduli walaupun misalkan antum berkata kufur atau tidak dalam masalah ini. Wa qala Ar-Rabi' sami'tu Syafi'i yaqul, Ar-Rabi' berkata, aku mendengar Asy-Syafi'i berkata, al-mira'u fid din yuqassil qalba wa yuthiru ad-dhaghain. yakni al-mira'u fid din, perdebatan dalam masalah agama itu akan mengeraskan hati dan yurisud dhaghain, dan akan menyebabkan permusuhan dan kebencian antara satu dengan yang lain. Apa yang dimaksud dengan al-mira' di sini? Perdebatan dalam agama. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang berjibaku dengan ilmu kalam. Kenapa? Karena mereka berlandaskan dengan akal. Taib, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tidak ada sesi tentunya setelah Isya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.